Sahabat rest area dimanapun Anda berada, senang bisa bertemu kembali pada program acara hari ini. Kita akan membahas satu topik yaitu satu keluarga beda gereja. Rest area adalah tempat yang dibutuhkan oleh musafir untuk beristirahat dalam perjalanan yang jauh. Nah, dan selain beristirahat, rest area juga membuat kita bisa merenungkan perjalanan panjang yang sudah kita lalui dan kita bisa mempersiapkan perjalanan-perjalanan lanjutan yang masih harus kita tempuh dan masih jauh. Rest area juga merupakan satu tempat buat kita untuk memeriksa kembali semua perlengkapan yang kita akan bawa menuju perjalanan etapa selanjutnya. Dan rest area ini adalah satu tempat yang baik buat kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita untuk melanjutkan perjalanan. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani kita di dalam perjalanan kita yang panjang ini. Tentunya topik yang kita bahas ini sangat menarik dan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang nyata saat ini, di mana kita bisa menemukan satu keluarga beda-beda gerejanya. Nah, saya akan bertanya ini kepada dua narasumber, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya narasumber kita ini. Yang pertama adalah Ibu Yohana. Apa kabar Bu Yohana? Shalom Pak Ruslan, puji Tuhan kabar baik Pak. Ibu Yohana ini adalah seorang praktisi rohani juga aktif di dalam pengerja di salah satu gereja ya di Jakarta ya Bu Yohana ya. Iya. Dan mungkin sahabat rest area tidak asing kalau melihat wajahnya Pak Daniel Saragi. Pak Daniel Saragi, shalom. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom Pak Ruslan. Apa kabar nih? Dahsyat. Dahsyat Yes. ya. Sudah lama nggak bertemu ya. Betul. Ya, puji Tuhan. Pak Daniel Saragi adalah seorang hamba Tuhan di salah satu gereja di Jakarta. Ya begitu ya Pak ya? Yes, betul sekali. Iya. Dan kiprahnya itu bukan di Indonesia tapi sudah ke internasional ya. Dengan kemurahan Tuhan. Amin. Keren. Saya kenal Pak Denny Saragi itu waktu masih muda ya. Dan dia Sekarang udah tua ya Pak? Ya. Dan dia bersaksi waktu Tuhan panggil itu untuk menguji hatinya, benar nggak menjadi hamba Tuhan itu luar biasa ya Pak Denny ya. Yes. Ya, Yes. jadi dia diminta Tuhan memberikan apa yang dia miliki semuanya. Nggak gampang, nggak semua orang mau ya. Betul. Orang bisa ngomong tapi Belum tentu jalanin. yes. Nah, Gitu. Oke, gitu kita dia. masuk ke topik supaya nggak melebar. Yes. Nah, ini saya mau ke Ibu Yohana ini. Ya siap. Ibu Yohana ini orangnya tidak banyak ngomong, tapi sekali ngomong nembak langsung itu tepat. Iya. Iya, Seru. seru ya. Ya, Buyo ini Buyo. Ini kan kita lihat sekarang ini gereja ya, di mana-mana ada. Iya kan, tumbuh banyak sekali. Iya, betul. Saya yakin di sekitar tempat Ibu Yohana juga ada gereja yang Ada. banyak ya, yang berjamur gitu tumbuh ya. Iya, benar Pak. Kalau Ibu Yohana melihat dari sisi positif negatifnya gimana sih itu? Gimana Bu Yo? Silakan Bu Yo. Kalau saya melihatnya ya Pak, kebetulan kan kami itu tinggal di salah satu perumahan di daerah Tangerang Selatan ya. Dan di mana tumbuh perumahan-perumahan baru, klaster-klaster baru yang tentunya semakin banyak jumlah warga masyarakatnya dan tentunya juga mereka semua mempunyai agama. Nah, kalau yang umat Kristiani tentu mereka akan mencari gereja-gereja ya Pak ya, di mana mungkin ketika mereka belum tinggal di daerah itu mereka berjemaat di salah satu gereja, dan ketika mereka pindah di perumahan itu tidak menemukan gereja yang seperti gereja mereka awalnya. Oke. Nah, bagi saya kalau saya melihat pertumbuhan gereja itu tentu seharusnya dampaknya dampak positif ya Pak ya. Karena biar bagaimana di situ ada gereja, di situ ada hadirat Tuhan, tentu akan merubah atmosfer yang ada di daerah itu. Begitu kalau menurut saya Pak Ruslan. Oke, jadi Bu Yo lebih melihat banyak dampak positif dari negatifnya ya. Iya, betul Pak. Menolong
warga ataupun umat itu bisa lebih dekat dengan tempat ibadah ya. Iya, jadi Oke, tidak perlu jauh-jauh tidak lagi perlu gitu, Pak. jauh-jauh lagi. Nah ini, Misalnya dia dari tadinya di Jakarta Timur, dia mesti mau ibadah pergi ke Jakarta Timur, seperti itu, Pak, ya, gitu. oke. Jadi mobilitas juga gampang ya Bu ya. Iya, Nah sekarang benar. saya mau ke Pak Denny nih. Pak Denny, tadi ini Yes, banyak positifnya nih. Saya pengen betul. tahu yang negatif lah. Kalau semua positif kan nggak seru kan. Iya, Podcastnya iya, nggak seru iya. ini. Nah, Betul. gini, pertumbuhan gereja itu apakah sesuai dengan firman Tuhan tuh? Nah, Hmm, dengan banyaknya gereja tadi yang saya tanya ke Bu Iyo itu, ini kan tanda kutip ya, hmm, banyak tarik menarik jemaat tuh. ya, Iya kan, tarik menarik jemaat betul. sehingga hamba Tuhan ini apa namanya, tanda kutip juga bisa-bisa dikritik gitu loh Pak. Nah bagaimana nih Pak Denny melihat bisa menjelaskan supaya sahabat rest area ini bisa memahami dengan baik. Silakan Pak Denny. Iya, waduh, thank you Pak Ruslan dan juga shalom semuanya. Ini semua adalah fenomena yang selalu kita lihat ya Pak Ruslan, Ya, terutama di Indonesia gitu, bahwa banyak sekali pertumbuhan gereja yang sangat pesat kalau dilihat oleh mata. Nah, sebelum saya lihat negatifnya, izinkan saya juga mau share bahwa ternyata di negara-negara lain kalau saya katakan tidak seberuntung Indonesia dalam tanda kutip. ya, Karena misalkan di negara-negara berkembang ya di Eropa banyak malah gereja tutup jadi museum. Ada yang tutup jadi restoran. Bahkan Betul. ada juga yang tutup jadi agama yang lain ibadahnya. Seperti di Singapura nggak usah jauh-jauh ya. Ada satu tempat yang cukup strategis ternyata gereja tadi jadi restoran. Dan inilah fenomena yang menarik kalau kita perhatikan. Nah, di Indonesia kalau saya katakan memang cukup beruntung dari berbagai sisi tetapi kita bisa melihat ada pertumbuhannya. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini, apakah betul ataupun adalah sebuah fakta bahwa gereja di Jakarta pada khususnya ya, ya, itu betul-betul bertumbuh. Nah, izinkan saya berikan satu data nih Pak Ruslan dan ya. Ibu Yo. Ya. Jadi saya dapatkan satu data dari Bilangan Research, yaitu data dan dinamika gereja. Dilihat 10 tahun belakangan ya, dari 2000 awal sampai 2020 akhir. Ternyata pertumbuhannya saya dapatkan begini. Jemaat dewasa pertumbuhannya 80%. Dewasa. Dewasa dibandingkan 10 tahun lalu sekarang pertumbuhannya begitu pesat. Yang kedua jemaat remaja dan pemuda umur 15-24 tahun itu 62% pertumbuhannya. Dan juga jemaat anak-anak itu 72%. Oh, Bisa bayangkan. Jadi pertumbuhan dari anak-anak, remaja, dewasa itu pertumbuhannya eskalasinya tinggi sekali. Mungkin kalau dunia bisnis ini udah benar-benar pecah rekor ya iya, kan. iya. Tumbuh Keren. 70%. Jadi betul-betul pertumbuhan gereja khususnya di Jakarta itu pesatnya luar biasa. Nah itu satu sisi. Nah sekarang kita lihat bagaimana semua pertumbuhan itu terjadi. Ternyata ada research yang kedua dari badan research yang sama. Apa ataupun faktor apa yang paling menentukan. Nah di sini baru terlihat. Pertumbuhan gereja itu yang paling terlihat adalah yang pertama karena jemaatnya itu pindah dari gereja lain. Oke. Oh, jadi bukan jiwa baru ya, Pak ya. Iya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan terdapat double pencatatan. Oke. Jemaat yang lama masih tercatat dong Di tempat yang lama. di tempat yang lama dan mungkin ataupun diduga mereka semua ini nggak lapor dulu sama gembalanya, nggak Kalau- lapor sama gerejanya. Kalau pindah. Kalau pindah, jadi tetap dong gereja yang lama masih daftarkan. Di gereja yang baru, oh ini ada jiwa baru, haleluya. Iya kan? Nah itulah secara data ya Bapak Ibu sekalian. Secara data, pindah dari gereja lain dan itu pertumbuhan yang paling tinggi faktornya, 42%. Yes. Dari sana faktornya. Nah ada juga beberapa seperti pertumbuhan biologis, punya anak. Langsung didaftarkan di gereja dan sebagainya. Nah tetapi inilah yang kalau saya anggap hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin ada yang berkata wah ini memang negatif. Nah kalau kita perlu memang concern di sini. Bahwa pertumbuhan gereja yang ada adalah perpindahan sebetulnya. Bukannya penambahan.
Ya, Bahasa halusnya itu perpindahan Pak Denny. Tadi saya bilang tanda kutip itu Nah, ya betul. Ini baru prolog nih. karena di marketplace itu Iya, iya. bahasanya curi domba gitu loh. Jadi Makanya ini baru introduction Itu ini. introduction. Introduction kita pelan-pelan dulu nih Pak Pelan-pelan Ruslan. ya. Iya kan? Karena Iya. mungkin ada yang perlu seruput kopi dulu ya Iya. kan. Ada yang masih perlu Iya. makan biskuit dulu jangan sampai tersedak gitu. Iya. Nah, kalau saya lanjutkan sedikit aja. Yaitu faktor penginjilan. Pasti kan kita semua bertanya, loh ada juga yang penginjilan, Oke. lalu ada yang ditobatkan. Iya. Ternyata data atau statistiknya berkata 2% saja. Wow. Oke, pertumbuhan Pertumbuhan berdasarkan Dan penginjilan. Oke, kecil ya. Only 2%. Nah, Ya, jadi di ya, sini kita ya. bisa melihat, waduh, concern kita justru muncul di sini. Iya. Apa yang ini kan stigma-stigma negatif, yaitu namanya curi domba, ya kan, Oke. rebut-rebutan Iya. dan sebagainya. Mengapa bisa muncul? Karena fakta tersebut tadi, bahwa ada gereja-gereja yang memang fisiknya ada, terlihat ada, tetapi di dalamnya ada stigma seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oke. Jadi itulah yang sekarang menjadi satu hal yang sangat panas nih sekarang Iya. Pak Ruslan. Dan ada beberapa cara yang juga rasanya kurang elok, yaitu seperti menjemput jemaat Iya. dengan kendaraan. Ada satu gereja baru, ya kan. Lalu database-nya dari mana? Ya database-nya bisa dari kawan-kawannya juga. Atau biasanya gereja baru ini adalah rintisan dari pengerja-pengerja yang lama. Dari gereja yang lama. Wah gimana carinya? Wah saya punya database. Ya sudah kita kontak saja semua. Kita sediakan transportasi, kita sediakan fasilitas dan sebagainya. Dan itulah terjadi yang tadi Pak Ruslan bilang curi-curi domba ya. Curcur dom. Cucur dong ya, oke. Baik Pak Denny, mantap ini penjelasannya. Saya akan lanjut ke Buyo lagi nih. Buyo, ini ada fakta ya. Dan fakta ini saya tidak karang, tapi ini benar-benar terjadi. Ada seorang melayani di satu gereja sudah waktu lama ya. Dan waktu itu dia melayani anaknya masih kecil. Kemudian satu keluarga ini melayani di satu gereja, anaknya bertumbuh besar. Nah, dalam satu saat gitu karena banyaknya gereja di sekitar tempat tinggal, anaknya ini jalan-jalan gitu loh. Kan suka jalan-jalan kadang-kadang ke tempat yang lain. Dan dia merasa lebih bisa bertumbuh di sana. Lebih bisa bertumbuh di sana dan dia berkata kepada papa mamanya, saya lebih cocok yang di sana katanya gitu loh. Nah, apa sih sebagai seorang ibu bisa berbicara kepada anaknya mengenai hal ini ya? Buyo kan seorang ibu nih. Iya. Nah kira-kira ini faktanya nih. Terus sebagai seorang ibu apa sih yang harus dilakukan? Nah, silakan Buyo. Nah, kalau dengan pertanyaan Pak Ruslan itu, saya itu ngalamin bener Pak. Wah, Itu hal yang Saya nggak seperti tahu itu loh. gitu. Kok bisa bener. ya? Wah. Terus Jadi gimana Buyo? ceritanya itu, kami itu kan pelayanan di satu gereja ya. Nah waktu itu saya tuh masih sebagai majelis gitu Pak. Nah terus anak kami yang sulung itu dia sekali sebulan tuh dia suka pergi gitulah ke satu gereja yang berbeda denominasi dengan gereja kami waktu itu gitu. Nah terus dia merasakan sesuatu ya, sesuatu yang tadi dia Zaman Tuhan ya? merasakan berbeda gitu ya, Oke. sesuatu berbeda. Terus dia bilang, "Mama, Papa, ayolah sekali-sekali coba yuk gereja ke sana," gitu. Terus saya bilang, "Ah, apaan Kakak? Kan Mama itu majelis ya, masa Majelis, diajak-ajak ya, ke gereja?" gitu kan. Nah, terus di benak saya juga kan masih kuno gitu, Pak. Oke. Jadi masih konsep gereja itu adalah gereja yang bangunannya gitu ya, yang Ya. berbentuk gereja. Nah, waktu itu anak kami itu dia beribadahnya di bioskop gitu. Terus Oke. saya bilang, "Apaan sih gereja di bioskop?" gitu. Iya. Kayak apa, udah jangan ajak-ajak Mama lah gitulah. Mama nggak bisa terima, nggak bisa masuk di akal Mama gitu. Nah, tapi ternyata setelah sekarang tuh
eee, kami tuh mengucap syukur banget gitu loh. Jadi anak kami duluan melangkah mereka dan, di masa remaja itu mereka, benar-benar mengenal Tuhan dan sehingga sekarang di usia mereka yang sudah dewasa itu adalah menjadi suatu pondasi yang sangat baik ya, di dalam pertumbuhan mereka secara rohani bahkan menjadi bekal mereka di dalam memasuki kehidupan di dunia kerja, di dunia bisnis gitu. Kalau dari pengalaman saya itu Pak, benar sekali kejadian yang seperti Pak Rusan tanyakan itu benar-benar nyata di keluarga kami juga, begitu Pak Bener Rusan. nyata ya. Tapi apakah di keluarga itu pernah terjadi apa namanya gesekan yang panas gitu karena kan satu mau ke sana, satu mau ke sini itu gimana, Bu? Kalau mungkin ya kejadiannya seperti itu ya, keberadaan seperti itu, kalau saya lihat dari sekarang ya, yang kita sebagai pelayan gitu ya di satu gereja, dari pergumulan-pergumulan, jemaat gitu yang mereka itu berpindah itu bukan seperti tadi kata Pak Denny ya, apa, jemput bola gitu ya Pak, apalagi dengan iming-iming, tapi yang mereka benar-benar yang tuntunan Roh Kudus gitu. Oke. Nah, itu biasanya tuh ada pertentangan gitu ya, mungkin dengan suami, dengan anak gitu. Eee, nah itu yang membatasi itu kan biasanya doktrin-doktrin ya, Ya, seperti saya pernah satu kali itu, saya punya teman itu setelah dia ikut di curi-curi gitu ya, ikut persekutuan, sekali-sekali ikut ibadah gitu di gereja yang berbeda denominasi gitu dan akhirnya tuh dia dibukakan pengertian tentang baptisan gitu. oke. Nah, di situ itu mulai ada pertentangan bagaimana dia, mulai mengatur strategi supaya seisi rumahnya tidak tahu kalau dia pergi untuk dibaptis selam gitu, Pak. Jadi emang, pasti seru ya kalau di satu Iya. keluarga karena itu tadi ada masing-masing gereja, masing-masing denominasi itu mempunyai aturan, mempunyai doktrin yang biasanya disitulah yang menjadi letak perbedaan antara gereja-gereja itu. Begitu Pak Ruslan. Ya, tapi luar biasa ya. Sampai hari ini gimana Bu kondisi keluarga Ibu? Kan Ibu cerita pernah begitu tapi kondisi hari ini gimana? Nah, eee, itu yang langkah mungkin ya cara-caranya Tuhan itu, jadi itu akhirnya itu suatu saat itu kami itu pergi ke gereja itu yang anak kami sarankan itu, gitu. Dan kami sekeluarga, beribadah ya pada hari Minggu itu sekitar, tahun 2006 ya Pak ya, udah cukup lama. Jadi kami beribadah ke gereja itu dan sejak saat itu kami tidak pernah lagi kembali ke gereja yang lama gitu. Dan disitulah kami mengalami ya puji Tuhannya itu bisa satu keluarga gitu loh Pak. Jadi sehingga tidak ada pertentangan gitu. Jadi, eee, suami saya bahkan ya, orangnya tuh kan kalem banget gitu lah. Iya, Pak. Kalau kalau ke gereja yang kalau ya, kami itu ada di gereja karismatik gitu ya, aliran Pantakosta gitu. Jadi bertepuk tangan apa ya seperti itu. Saya nggak menyangka tuh suami saya tuh bisa bisa terima gitu loh. Nah itu Jadi dia itu. bahkan dia yang mengatakan, "Saya tuh rasanya pengen hari Minggu lagi," gitu. Wah dahsyat deh Pak pokoknya Wow, puji gitu. Dan Tuhan. Dilawat ya ternyata iya ya. luar biasa Pak dan begitu Waduh. juga anak-anak semua, anak-anak juga mereka, saya lihat itu apalagi anak yang nomor 2 itu, dia itu tadi yang seperti Pak Daniel bilang tuh menjangkau jiwa-jiwa tuh Iya dia di iya iya. sekolah, akhirnya teman-teman sekolah itu mereka mereka, eee, ditarik atau di apalah itu ya Diajak nama lah istilah anak diajak muda ya, ke diajak gereja itu ya. untuk ikut di Iya GC iya. itu karena dia merasakan gitu, apa yang dia rasakan itu dia rindu untuk teman-temannya juga
Dilawat Tuhan. bisa gitu merasakan seperti apa yang dia Wah, rasakan puji gitu. Tuhan. Jadi tidak perlu Tidak, marah-marah, iya tidak betul perlu Pak. apa kalau berbeda ya di satu rumah ya sebenarnya Iya, Bu Yo ya. Ini iya, pengalaman kita ya. Dan tidak pengalaman. perlu juga apatis tidak mau ya. Iya betul Ternyata ada Pak. rencana Tuhan yang besar ya semua itu Iya, ya. betul Oke, Pak. saya balik ke Pak Daniel nih. Pak Daniel, tadi kan Pak Daniel juga mengatakan tanda petik apa itu curdom. Ini Curdom. itu sudah ada ini. Terus kan susah nggak ada yang ngaku. Kan susah Iya, itu nggak ada yang ngaku kan. iya. Atau kan alasannya selalu kan dia datang sendiri kan. Nah, firman Tuhan bilang apa sih dalam hal ini Pak Denny? Yes, kita perlu melihat dari beberapa faktor ya. Yang pertama adalah seperti firman katakan, yaitu Paulus dengan Apolos. Paulus berkata, aku yang menyiram, Apolos yang menanam, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan di situ kita perlu, khususnya mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan ya, gitu. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita perlu yang pertama adalah mengerti ini bukan kompetisi. Ya, Iya betul. betul, setuju. Ini bukan saling memperbesar siapa lebih hebat, siapa lebih megah, dan Ya. siapa yang lebih pesat. Yes. Gitu. Karena mohon maaf nih, saya harus singgung. Kita harus kembali lagi kepada esensi gereja. Gereja is not a business. Ya, betul. Gereja is not an EO. Kita Ya. bukan lagi bikin EO, konser, lalu jual tiket, lalu dapat keuntungan darinya. Iya, Kalau ada yang demikian, saya harus katakan mohon maaf, itu bukan gereja. Ya. iya, Itu betul. perkumpulan sosial. Ya. Apa bedanya dengan arisan? Iya kan? Apa bedanya dengan motivation seminar contohnya? Ya. Yang semuanya berbayar. Nah, ini perlu kita kembali ke akarnya, yaitu apa? Apolos dan Paulus, mereka bekerja sama justru. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Mari hamba-hamba Tuhan, ya kan, belajar dari Petrus. Karena Petrus berkata, gembalakanlah domba-domba bukan dengan paksa. Paulus Ya. berkata Ya, begitu. ya. Petrus berkata Petrus, begitu. ya. Karena Yesus berkata kepada Petrus, dia adalah bapa dari gereja kan, dari batu karang inilah aku akan dirikan gereja. Dan pesan Yesus adalah apa? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau kita berani menjadi seorang gembala, menjadi hamba Tuhan, ini dulu prinsipnya Pak Ruslan. Betul sekali. Bukan artinya, waduh kalau sudah profit, Ah. berarti kita lanjut, Iya. ya kan? Kalau sudah punya fasilitas ini itu berarti kita ngegas. Iya. Nah, tolong kita kembali ke back to Bible. Firman berkata gembalakanlah. Dan Petrus itu sebabnya berkata bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dengan kerendahan hati. Nah, ini dulu yang menjadi fondasi dasar pelayanan kita dulu dan fondasi dari gereja kita. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang kedua juga saya perhatikan, setiap gereja bukanlah copy paste dari gereja sebelah. Kita tidak bisa berkata, bikin gereja kenapa? Itu sebelah bisa bikin gereja, masa gua nggak bisa? Nah, itu dia. Gereja bukanlah copy paste atau copy paste dari sebelah. Setiap gereja memiliki visi yang langsung dari Tuhan. Amin. Setiap gereja memiliki sebuah misi yang langsung dari Tuhan. Amin, Itu amin. sebabnya ada gereja yang fokusnya adalah kepada orang-orang marginal, ada gereja yang fokus kepada artis-artis, ada gereja yang fokus kepada penginjilan, ada yang fokus kepada doktrinal dan pengajaran dan sebagainya. Nah, ini mungkin menjadi sebuah perenungan buat kita semua dan juga hamba-hamba Tuhan khususnya. Apa yang menjadi visi Tuhan di dalam pelayanan Anda? Kalau betul itu adalah visi Tuhan, maka pasti ada pertumbuhan. Amin. Pasti ada providence dari Tuhan. Pasti ada penyediaan daripada Tuhan. Jadi bukan karena kita sedang berkompetisi. Nah, yang ketiga mungkin saya berikan satu wejangan ya atau satu renungan juga. Kalau kita punya jemaat ternyata nyantel ke tempat lain, yang saya melihat adalah dari sisi internal, yaitu leadership-nya perlu dibenahi. Karena yang namanya jemaat dan gembala haruslah sebuah hubungan ayah atau bapak dengan anak. Iya kan? Dan sebuah leadership itu harus dibangun. Sehingga
kita tahu persis jemaat kita nggak akan goyah kemana-mana. Oke. Kita memberi makan rumput yang segar Yes. yang berasal dari Tuhan. Amin. Begitu ya Pak Denny ya, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir nih ke Buyo ini. Berarti dari penjelasan Pak Denny, Buyo ini saya melihat pertumbuhan iman itu kadang-kadang malah tidak bergantung di satu gereja ya. Pertumbuhan iman ya, kadang bisa didapatkan di gereja lain ya. Kalau begitu, nah dengan adanya begitu banyak pilihan, menurut Buyo ya, apakah pindah-pindah itu bagus? Kalau pindah-pindah itu tanda kutip ya Pak ya. Maksudnya itu ada unsur sesuatu gitu ya penyebab. Kalau dia pindah, karena saya tadi kan mengalami ya, saya juga pindah tapi kami itu merasa bahwa kami itu pindah itu bukan berpindah-pindah gitu ya kan. Beda, betul. Ya berpindah-pindah. Pindah dengan berpindah-pindah itu beda. Iya. Nah kalau saya percaya orang yang menetap di satu gereja itu dia bisa bertumbuh ya. Ya. Kalau dia setia, dia taat, dia terus mau belajar, diajar jadi murid gitu, pasti orang itu akan bertumbuh gitu. Nah kalau ada orang yang mengejar pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, tetap lagi kalau orangnya nggak mau taat, orangnya nggak mau tunduk, nggak mau belajar, Nah, poinnya di situ. pasti biar kemana juga, pindah kemana juga, pasti nggak bisa Nggak bertumbuh. cocok sama yang nggak lain ya. cocok sama yang lain. Karena di gereja itu kan manusia Pak, Yes. bukan Robot ya. robot, bukan malaikat gitu. Jadi ya. Makanya saya ada satu quote nih, Ya, barusan silakan. sama Buyo. Ya, Jadi sebelum tutup. Iya, sebelum tutup. Jadi begini, ya. Kalau Anda lihat ada satu gereja lain yang sempurna, pesan saya begini, jangan masuk ke gereja itu. Kalau gereja itu sudah sempurna. Kenapa? Kalau Anda masuk situ, justru nanti gerejanya nggak sempurna. Baik sahabat rest area dimanapun Anda Bisa berada. aja, Pak Daniel. Waktu juga yang memisahkan kita. Jadi sampai bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.